Shalom. Ya, terpujilah Tuhan jika pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama masuk dalam ibadah raya GMI Bukit Sion. Kita akan masuk dalam ibadah ini. Semua Bapak Ibu Saudara semua, kita mengucap syukur karena ada waktu bagi kita untuk beribadah. Bukan hanya kita orang tua, tetapi anak-anak juga, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan persiapkan untuk menjadi masa depan gereja. Kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu, kita akan menyambut anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Kita angkat pujian Yesus Jagoanku. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simon yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Kita akan mendengarkan anak sekolah minggu mengangkatkan pujian. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kepada anak-anak
dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka, dalam masa studi mereka. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah membawa mereka ke gereja-Mu untuk dibawa lebih mengenal lagi kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami juga mengucap berterima kasih Tuhan buat orang tua yang telah membawa mereka juga kemari. Untuk Tuhan kami menyerahkan anak sekolah minggu dalam kelasnya masing-masing, biar Engkau memberkati. Berikan mereka Tuhan pengetahuan, berikan mereka Tuhan ketenangan selama ibadah berlangsung. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan buat guru-guru sekolah minggu, biar Engkau memberkati mereka pengetahuan, hikmat, bijaksana, agar dalam membimbing, mengajari anak sekolah minggu, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, biar kami menyerahkan buat ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menaikkan ucapan syukur Tuhan kepada Tuhan. Kita percaya kita ada seperti sekarang ada hanya karena pemeliharaan Tuhan. Kita mau angkat pujian, segala pujian syukur. Terima kasih Tuhan, jika Engkau telah rawat kami. Inilah pujian syukur kami. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup.
Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian hormat, Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. kami mengundang Bapak Ibu menaikkan ucapan syukur. Kita tahu Tuhan yang pelihara hidup kita. Pergumulan boleh ada, tapi kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Naikkan ucapan syukur kita. Tuhan yang pulihkan kita, Tuhan yang sembuhkan kita, Tuhan yang memberkati kita. Kita katakan segala pujian syukur Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? segala pujian Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus, sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus seumur, ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah akan kita habiskan, semua jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami puji.
didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nats pembimbing buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kudus dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan. Salam Bapak Ibu sekalian. Gembala, Penetua, Diaken dan Majelis Jemaat beserta komisi mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Dan kami mengundang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini agar berdiri sejenak, kita boleh saling mengenal. Terima kasih, puji Tuhan, kita yang tetap setia beribadah di tempat ini. Selanjutnya, jadwal pelayanan kita di sepanjang minggu ini bagi Bapak Ibu yang sudah terjadwal namanya dalam selebaran agar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik, dan dimohon kepada kita semua jemaat dapat mendukungnya di dalam doa. Selanjutnya, berita keuangan. Pertama, dana pembangunan Sabtu sampai dengan tanggal 22 November 2025 berjumlah Rp9.155.446. Kas gereja dengan tanggal yang sama berjumlah Rp15.370.030. Jika ada perbedaan yang tertulis dengan jumlah yang diberikan, dapat menghubungi bendahara gereja Ibu Farida Damani. Selanjutnya, kembali Gembala, Penetua, Diaken dan Majelis mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, baik yang tertulis dalam selebaran maupun yang belum tertulis. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, terambil dari Yesaya 46 ayat yang keempat dengan firman Tuhan demikian berbunyi, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Berbahagialah Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Selanjutnya pengumuman pertama, persembahan dijalankan 2 kantong dan jemaat akan membawa persembahan ke depan untuk kas gereja. Yang kedua, setelah ibadah raya ini akan diadakan latihan kor Natal dan diharapkan jemaat dapat mengikutinya. Selanjutnya nomor 3, pada hari Minggu tanggal 30 November 2025
dalam rangka hari ulang tahun GMI akan dilaksanakan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus. Yang keempat, bagi Bapak Ibu yang sudah menerima kartu ataupun amplop kontribusi pembangunan, dimohon dapat mengembalikan ke kantong persembahan atau ke seksi dana pembangunan. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang sudah menerima amplop janji iman Natal, dimohon juga dapat mengembalikan ke kantong persembahan atau seksi dana Natal. Demikian pengumuman bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertama, untuk ucapan syukur nomor 1 kita akan doakan bersama-sama. Sedangkan poin 2, 3, 4, 5 ini didoakan oleh semua kaum pria, sedangkan 5, 6, 7 kami ulangin, sedangkan 6, 7, 8 itu didoakan oleh semua kaum wanita. Dan apabila ada ucapan syukur maupun pokok doa secara pribadi dapat kita naikkan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian nomor 4, Tuhan Yesus setia. Setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Benar Tuhan, Engkau tetap setia dalam segala kehidupan kami. Engkau menjadi sahabat kami ya Bapa, dalam segala susah kami, dalam segala pergumulan kami. Engkau tetap menghibur kami. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk pertolongan dan kebaikan Tuhan yang sudah kami jalani setiap hari. Terima kasih Bapa untuk campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan sehingga sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang minggu ini kami dilawat oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga seluruh untuk semua berkat-berkat Tuhan yang sudah kami nikmati, baik itu berkat jasmani, baik itu berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk setiap pelayanan-pelayanan kami, baik itu pelayanan kategoria, semuanya berjalan dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat GMI Bukit Sion. Tuhan, agar semua jemaat kami dapat menghasilkan buah serta menjadi yang tangguh dan hidup sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan Natal kami yang akan kami selenggarakan di sepanjang bulan Desember. Bapak yang baik, baik itu Natal pada tanggal 5 Desember, Natal umum, Natal TK Praiguru pada tanggal 7 dan Natal Putagalung pada tanggal 13. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memperlengkapi kami, semua panitia bekerja dengan baik ya Bapak. Juga kami berdoa untuk dana, begitu juga kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk panitia pengkhotbah, bahkan cuaca, biarlah Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengembalian dana talangan kami, Bapak yang baik, dalam renovasi bagian depan daripada gereja. Tuhan, biarlah kami semua jemaat Tuhan dan juga simpatisan kami Bapak, kami sama-sama ambil bagian dalam pengembalian dana talangan ini.
Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam kesempatan ini bagi saudara kami yang saat ini berulang tahun. Kami tahu Bapak, pertambahan usia adalah anugerah daripada Tuhan. Dan doa kami lewat pertambahan usia ini Tuhan, setiap hamba-Mu mereka semakin taat dan mereka semakin setia dalam mengiring Tuhan, sehingga lewat pertambahan usia ini tidak akan menjadi sia-sia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang pagi hari ini jemaat mereka tidak hadir beribadah oleh karena kelemahan tubuh ataupun sakit, dan mungkin saat ini mereka terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya tangan-Mu yang penuh kasih itu Bapak menjamah, melawat, bahkan memulihkan, memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapi kesulitan ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami telah menaikkan doa syafaat kami, ucapan syukur kami dan pokok-pokok doa kami. Bapak yang baik, ajar kami untuk setia Bapak menanti jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerja, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kelas besar dan kelas tengah.
Hebatlah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca secara beresponsoria. Saya akan membaca judul perikop dan ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat yang genap mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan bersama-sama. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Itulah janji Tuhan terhadap orang-orang benar. Kita akan menaikkan pujian kita. Kita akan bersuka cita. Semua jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita mau katakan, aku diberkati. Bapak Ibu diberkati, amin Bapak Ibu. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kasih setia Tuhanmu nyata. Nyata bagiku. Hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kita katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Sempurna anugerah Tuhan. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nyatakan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Karena Allah sanggup. Bapak aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan sukacita katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari Bapak Ibu dengan sukacita. Bukti bahwa kita diberkati Tuhan. Pergumulan boleh ada, tapi kita mau katakan Allah itu sanggup. Apapun yang kita hadapi, Allah sanggup melimpahkan segalanya. Amin Bapak Ibu. Kita mau katakan sebab Allah sanggup
limpahkan segalanya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Bapak Ibu diberkati. Amin. Karena berkat Tuhan kita akan dibawa terbang. Kita akan dipersiapkan untuk menerima berkat Tuhan. Kita mau katakan firman Tuhan yang akan menuntun kita. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku.
kita akan menaikkan laguan penyembahan kita. Kita persiapkan hati kita. Kita mau katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu naikkan penyembahan kita. Tuhan begitu adil dalam hidup kita. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan bisa datang menaikkan penyembahan kepada-Mu? Kalau kami ingat siapa kami ini Tuhan, kami tidak layak. Tapi Engkau layakkan Tuhan. Tuhan dalam hidup kami, ajar kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Sebagai bukti mengakui bahwa kami Engkau pelihara. Terima kasih Tuhan.
Engkau sangat besar dan ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Apa yang tidak kami pikirkan, Engkau telah siapkan. Kami mau katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau Tuhan. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau yang sudah mau melakukan perbuatan-Mu yang besar bagi kami. Jiwa kami benar-benar menyadari itu. Bukan hebat dan kemampuan kami, namun karena anugerah-Mu yang besar, yang memilih kami dan terus mengerjakan buat kami perbuatan-perbuatan yang besar. Dan kami juga mau belajar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah Tuhan siapkan dan akan Tuhan siapkan untuk kami lakukan melalui kebenaran Tuhan yang akan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, karena perkenanan-Mu lah yang membuat kami semua layak di hadapan Tuhan, baik hamba-Mu bahkan setiap semua Tuhan, sehingga kami menikmati Engkau melalui firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang melampaui segala akal dan pikiran kami, itulah yang menawan roh dan pikiran kami serta perasaan kami, sehingga kami tunduk pada kebenaran-Mu, kebenaran yang memulihkan dan memerdekakan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu silakan. Saudara yang dikasih Tuhan, shalom buat kita semua. Mari kita buka Alkitab kita 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-7. Bagian firman Tuhan ini akan kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, hingga kita menyelesaikan sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu cerita yang sangat lucu tetapi juga sangat menggelitik. Suatu ketika ada seorang anak muda pergi beribadah, dan ketika dia beribadah, dia hendak memberikan persembahan. Waktu dia memberikan persembahan, dia rogoh kantongnya, kemudian dia lihat, dikasih dia persembahannya 5.000. Kemudian bapak yang di belakangnya langsung menepuk pundak pemuda itu. Pak, dikasihnya 100.000 sama si abang ini yang di depan. Terus ke abang bilang, makasih ya Mang, makasih ya. Dan segera dia langsung masukkan uang 100.000 itu ke kantong persembahan. Tetapi bapak itu bilang, Bang, itu tadi uang abang jatuh. Langsung, apalah kira-kira perasaan dia? Ternyata yang diberikan 100.000 itu adalah uang dia sendiri. Dan kira-kira di situ persembahan yang baik yang mana itu? Karena merahnya atau apanya? Saudara, konteks firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam satu pelayanan Paulus, dia tidak hanya melayani secara rohani, tetapi dia secara holistik. Dia juga melayani kebutuhan-kebutuhan mereka. Pada waktu itu, pada zaman pelayanannya itu, ada beberapa orang-orang kudus atau orang-orang percaya di Yerusalem mengalami kemiskinan atau kemelaratan. Dan akhirnya Paulus dalam setiap pelayanannya, baik itu di Akhaya, di Korintus, di Makedonia, bahkan di tempat-tempat lain, dia menyampaikan pergumulan ini. Dan akhirnya mereka, beberapa jemaat ini sepakat dan terlibat untuk mendukung orang-orang kudus di Yerusalem yang mengalami kemiskinan atau penderitaan dalam keuangan. Inilah yang menjadi surat Paulus dalam penekanannya, secara khusus dalam 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9. Jadi 2 pasal ini menekankan tentang pelayanan kasih yang sudah mereka lakukan, yaitu jemaat Korintus. Namun kita perlu menyadari sebagaimana yang diberikan tema itu adalah memberi yang terbaik. Apa sih sebenarnya pengertian memberi yang terbaik? Apakah seperti seorang muda tadi? Karena uang 100.000 itulah yang terbaik. Padahal sebenarnya dia karena tidak tahu kalau itu uangnya. Kalau mungkin seandainya dia tahu, tapi kita nggak mau berandai-andai. Karena itu hanya sebuah cerita yang saya baca. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, apa sih sebenarnya pemberian yang terbaik? Dan ketika kita memberi, apa sebenarnya dalam pemahaman dan konsep kita tentang pemberian itu? Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan yang akan menjawab kebenaran ini. Dan pengertian pertanyaan-pertanyaan ini, firman Tuhan yang menjawab. Dalam ayat yang Bapak Ibu Saudara, apa sih sebenarnya pengertian persembahan yang terbaik itu? 8, kita baca ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Pasal 8 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3 ya. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini
bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Maka saya dapat mengerti persembahan yang terbaik atau pemberian yang terbaik itu bukan berbicara bahwa ya Tuhan kok yang melihat hati. Betul, Tuhan yang melihat hati. Tetapi seharusnya juga dikatakan seperti yang dikatakan, kami memikirkan, bukan hanya Paulus memikirkan, tetapi juga dia melakukan, dia memotivasi jemaat untuk bukan hanya memikirkan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Maka kata baik di sana itu menarik, saudara. Kata baik di sana adalah artinya adalah unggul. Kata baik di sana itu artinya adalah mulia. Kata baik di sana adalah terhormat. Maka pengertian memberi yang terbaik atau persembahan yang terbaik itu adalah memberi yang unggul, memberi yang sulung, memberi yang utama, memberi yang terhormat, dan memberi yang mulia. Maka kita kembali sedikit memahami tentang konsep persembahan dimulai dalam perjanjian lama. Dan itu dimulai ketika Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Dimulai oleh Habel dan Kain memberikan persembahan. Tetapi dalam kitab Imamat secara khusus menuliskan tentang kriteria-kriteria persembahan yang diinginkan Tuhan. Ada satu hal yang kita pahami di sana. Persembahan kurban itu harus diberikan adalah harus yang sehat, tidak memiliki cacat fisik, harus yang sempurna, bahkan tidak bercela. Maka kalau zaman perjanjian lama, setiap imam akan mencek dulu. Setiap korban yang diberikan itu dicek dulu. Kira-kira ini layak atau tidak. Maka baru dipersembahkan. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali dalam pengertian yang terbaik itu atau yang baik. Memberi yang terbaik adalah bukan hanya berbicara tentang nilai saja, tetapi juga berbicara tentang motivasi, memberikan yang terhormat, memberikan yang mulia. Memberikan yang layak. Maka kalau kita memberi yang terbaik, gak mungkin kita memberikan uang yang robek-robek untuk persembahan. Atau kita tidak mungkin memberikannya tanpa rasa hormat. Sekalipun sebenarnya Allah adalah pemilik segala sesuatunya. Tetapi kebenaran ini menggiring kita kembali. Oke, apakah yang saya berikan dalam persembahan saya, dalam pemberian kasih saya kepada orang? Apakah itu sisa-sisa saja atau yang unggul dan yang mulia? Kenapa dikatakan ada persembahan sulung, ada persembahan persepuluhan? Itu menunjukkan sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan yang sudah melakukan karya yang baik dalam kehidupan kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ketika memberikan persembahan yang tidak bercela melambangkan kekudusan Allah, melambangkan karya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Imamat pasal 1 ayat yang ketiga. Maka ketika kita melihat dalam firman Tuhan, ketika Habel itu memberikan yang terbaik, ketika dia mempersembahkan, dan Ibrani 11 ayat 4 menjadi jawaban, yang terbaik itu sepertinya abstrak. Tetapi dikatakan ternyata yang terbaik itu didorong karena imannya kepada Tuhan. Dia tidak memperhitungkan nanti kalau saya berikan ini apa yang tinggal sama saya. Tetapi dia memberikan ketotalannya yang terhormat dan yang termulia. Itulah yang diberikan persembahan. Maka pernah suatu waktu saya menemukan dan saya pernah mencoba itu tapi saya nggak konsisten. Jadi ada seorang anak Tuhan, setiap dia memberikan persembahan, dia kasih amplop-amplop khusus. Jadi bukan harus ditulis, amplop diberikan dia tempat amplop, enggak dikumel-kumel, diberikan dia sebagai rasa. Bentuk sekalipun berbeda tentunya. Tapi saya pikir bagus juga itu ya, kita contoh.
Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah persembahan. Maka kalau kita melihat kembali dalam konteks firman Tuhan ini, pasal 8 ini, ayat yang kedua sebagai bentuk-bentuk atau sikap dalam memberikan yang terbaik itu. Coba next. Oke, saudara kita lihat. Ada dua yang mau digambarkan oleh Paulus di sana. Ada jemaat di Makedonia, ada di jemaat Korintus. Sebagai kedua-dua jemaat ini sudah terlibat dalam pemberian kasih kepada orang-orang di Yerusalem. Kita pertama kepada jemaat di Makedonia, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Ayat yang kedua. 1, 2, 3 ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, yang pertama dikatakan penderitaan dan pencobaan tidak akan bisa menghalangi kita untuk berbagi dan memberi. Ada kalanya kita berpikir, aduh Bu banyak sekali, biniku banyak sekali. Betul. Tetapi dari jemaat Makedonia ini menjadi satu titik untuk kita melihat bahwa dikatakan pencobaan dan penderitaan yang mereka alami tidak menjadi alasan, sekalipun itu bisa menjadi alasan, tapi itu tidak mereka pakai untuk menjadi alasan untuk mereka tidak berbagi dan berbagi kepada orang-orang Yerusalem. Maka dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai apa? Penderitaan. Saudara, dalam Alkitab, dalam kata aslinya, ada dua kali pengertian kata pencobaan. Ada pencobaan untuk maksud kehancuran. Ada pencobaan untuk maksud tujuan yang baik. Kata pencobaan yang dialami oleh jemaat Makedonia ini bukan untuk kehancuran atau bukan karena pilihan mereka. Tapi karena Tuhan izinkan sebagai cara untuk mereka lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jika saya memberi dalam kelimpahan, orang yang tidak beriman pun bisa melakukannya. Tapi bagaimana ketika janda miskin itu? Firman Tuhan berkata di dalam Lukas, itulah akhir dari nafkah hidupnya, Lukas 21. Dan ketika dia memberikan itu, dia tidak mungkin tidak ada lagi miliknya. Itulah cara memberi yang terbaik. Tidak menjadi alasan masalah kita, kebutuhan kita. Wah, waktu saya merenungkan ini berulang-berulang, terlalu sering saya merasa mengasihani diri. Sehingga akhirnya apa? Saya tidak bersuka cita dalam melakukan kehidupan ini. Tetapi ketika jemaat Makedonia, penderitaan, pencobaan yang sangat berat. Dalam terjemahan lain itu ada kata sangat berat. Bahkan kalau dikatakan ini sangat miskin. Pogosian, bukan pogos aja, pakai hian, pakai kali. Miskin kali pun, pakai pun lagi penekanan itu. Tetapi tidak menjadi penghalang untuk mereka memberi. Malah kalau kita lihat nanti lebih dari yang mereka lakukan atau berikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika mereka belajar memberi bukan dari kelimpahan mereka. Ketika mereka belajar memberi dalam ketaatan mereka. Ketika mereka belajar memberi dalam pencobaan dan penderitaan yang mereka alami. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata sukacita mereka makin meluap. Saudara tahu meluap itu? Meluber, gak berhenti. Maka ada satu, saya pernah nonton podcast. Dikatakan apa yang membuat kamu masih muda, udah kaya sekali. Wah pokoknya itu, semakin kita memberi, semakin meluap, melimpah. Dan bukan berbicara melimpah di sini adalah hanya selalu berbicara berkat yang akan mereka terima. Tetapi sukacita. Karena sukacita itu tidak dipengaruhi dari situasi. Itulah bedanya artinya senang dan sukacita. Senang itu dipengaruhi oleh situasi. Tapi sukacita itu berasal dan bersumber dari dalam. Sekali lagi senang itu berbicara tentang kondisi. Berbicara tentang situasi dan dipengaruhi oleh apa yang di sekitar kita. Tetapi sukacita itu berbicara bersumber dari dalam. Maka dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sukacita itu adalah buah daripada roh. Buah roh, pekerjaan roh,
pekerjaan Allah. Dan sukacita itu meluap-luap, meluber, bertumpah ruah. Dan itu dinikmati dan dirasakan oleh Paulus sebagai hamba Tuhan. Itulah sikap memberi yang terbaik. Bahkan dikatakan di sana, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita garis bawahi. Mereka miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Ada banyak orang kaya, tapi miskin dalam kemurahan. Tetapi jemaat Makedonia, kemiskinannya tidak menjadi alasan untuk dia tidak memberi. Janda miskin itu tidak menjadi alasan untuk dia tidak memberi. Berbicara banyak dan sedikitnya, kalau Bapak Ibu pernah ingat itu masih Bapak Pendeta Albert di sini. Itu bukan berbicara itu, tapi bagaimana sikap hatinya, belajar memberi. Nanti kita melihat apa dasar dia memberi. Maka miskin di harta tidak menjadi penghalang untuk berbagi. Jangan kita menghina diri kita dengan berkata, aku hanya orang miskin yang tidak bisa berbuat apa-apa bagi gereja. Aku hanyalah orang miskin yang tidak bisa mengerjakan apapun bagi gereja. Oh no. Tapi justru bisa kita berkata, aku orang miskin di harta, tapi aku kaya di dalam kemurahan dan sikap hati. Tapi jangan juga orang kaya berkata, aku diberkati, puji Tuhan Bu, aku diberkati. Tapi berkatnya itu tidak pernah disalurkan kepada orang. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, ini menjadi bukti bagi kita bahwa orang percaya tidak harus selalu kaya ternyata. Ya, buktinya orang-orang kudus di Yerusalem itu ada mengalami kemiskinan. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak berbagi dan memberi. Maka dikatakan kalau di dalam jemaat Makedonia beda nasihatnya Paulus dengan jemaat di Korintus. Jemaat Makedonia dia berkata, engkau memberi menurut kemampuanmu, bahkan melebihi kemampuanmu. Melebihi kemampuan diberi saudara. Dan mari kita baca ayat yang keempat. 1, 2, 3 ya. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Supaya terlibat dalam pelayanan pemberian itu. Saudara, ini menarik sekali bagi seorang hamba Tuhan. Ketika misalnya jemaatnya berkata, Bu Pendeta, saya dengarkan di Huta Galung itu butuh ini ya kan. Saya mau sumbangkan, kan enak tuh. Udah Bu, udah cukup, gak apa-apa. Enggak, saya mau sumbangkan. Seandainya orang kaya berkata demikian, ya udahlah gak apa-apa. Tapi bayangkan, ini mereka orang miskin. Mereka rela dan mendesak. Saudara itu mendesak, ada Pak Paulus. Pe, undang pola, yang lain aja. Mungkin itu Pak Paulus bilang, udah gak apa-apa kami aja. Mereka rela dan mendesak. Saudara, Bapak Ibu tahu beberapa minggu yang lalu kita dapat tamu kan, kedatangan tamu toh. Kami majelis bergumul. Kayak mana ini, berapa hari ya di rumah. Di hari Senin malam, Selasa, Rabu, Kamis. Kita berdoa, ada majelis sangat sportif. Mungkin. Tapi ada beberapa jemaat, beberapa majelis. Dari saya, makan pagi mereka, makan siang. Terlibat semua. Ini bukan hanya berbicara tentang materi. Tapi bagaimana kepekaan itu sebenarnya harus kita latih Bapak Ibu. Dan akhirnya ketika mereka pulang, saudara apa kesaksian mereka? Terasa ke sini kesehatan kalian. Adanya bisa berbeda kita satu dengan yang lain di jemaat? Ada. Tapi mereka bilang terasa. Penyambutan kalian kepada kami terasa sampai ke sini. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita terus ciptakan. Sebagai budaya kita yang terus rela dan mendesak apa yang saya harus lakukan. Bukan berbicara tentang nominalnya. Tetapi terlibat. Saudara beberapa jemaat saja yang ikut pada waktu itu. Tapi tidak salah. Saya membagikan bukan untuk diri saya.
Pada waktu itu mereka membagikan apa? Ada brosur ya Bapak Ibu Saudara yang ikut waktu itu. Bagaimana kita terlibat dalam pelayanan misi. Berbagi untuk hamba-hamba Tuhan. Pelayanan misi kita nanti minggu pertama kita datang hamba Tuhan dari Kirgistan Bapak Ibu. Ibu Sonti Hutasoit, istrinya Pak Pendeta Hengkesa. Dia datang untuk melayani kita. Tetapi Pendeta Pit Hengkesa, Pendeta Happy Maradia, Pendeta Zakir, kemudian Pendeta Pak Vikaris Rian itu yang mau diutus, sama juga yang cewek dan beberapa ada satu lagi di Kamboja. Itu mereka seperti yang diutarakan oleh bagian misi kemarin. Mereka butuh untuk support dan dana. Dan salah satu tujuan mereka datang dari Jakarta, dari Kalimantan ada beberapa, ke Aceh hanya menggaungkan untuk 1.000 mensponsori minimal 25.000 Bapak Ibu Saudara. Supaya saya bagikan juga. 25.000 itu seandainya mereka membutuhkan 1.000 orang sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan para misionaris yang kita utus. Saudara, jemaat kita berapa ratus jiwa Pak? 300-an mungkin ya Pak ya? Saudara, jemaat kita saja 300. Oke lah, anggaplah jemaat kita terlibat 100 aja. 100 orang aja terlibat 25.000. Saya minimalkan paling kecil mereka bagikan 25.000. Paling besar 1 juta. 25.000 aja konsisten kita setiap bulan akan mendukung pelayanan misi. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ada brosurnya Bapak Ibu Saudara sama saya lupa bawa tempat ini. Dan enggak usah ke saya karena ada nomor kontak di sana. Mari kita menggaungkan itu. Contohnya misalnya 3 kami anggota keluarga. Lovely udah belajar kita buat untuk terlibat. Akhirnya saya sharingkan, ini Tuhan dimuliakan. Saya biasanya langsung ke beberapa misionaris itu. Akhirnya Pak Immanuel bilang begini, bisa saja Bu, tetapi bagaimana kalau sinode aja yang mengelolanya? Supaya jangan hamba Tuhan yang sini agak banyak, yang sini kurang. Jadi supaya sama rata. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saya berpikir 25.000 sekali makan pangsit, 1 bulan itu minimal Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika rupiah-rupiah itu dikumpulkan oleh 100 orang, 25.000, kalau 100 orang 2,5 juta ya Pak. 2,5 juta, itu sangat mendukung para hamba Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, bukan hanya berbicara orang tua saja, anak-anak remaja pemuda juga. Karena sudah punya uang jajan juga. Dan 25.000 itu sebulan. Sebagai bagian dari rasa kita, karena kita bagian memberi kepada Tuhan. Berbagi kepada orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu itu jemaat Makedonia, kalau kita lihat dalam ayat yang selanjutnya itu. Mereka mendesak dengan rela berbagi. Maka ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak dari apa? Yang kami harapkan. Bayangkan. Paulus tidak terlalu berharap banyak dari jemaat itu. Karena dia tahu kondisinya. Tetapi dikatakan lebih banyak dari yang kami harapkan. Suatu ketika ada tim pembangunan kita. Pergi ke satu instansi, satu perusahaan besar di Siantar ini. Mereka sudah di calling. Oh, proposal sudah masuk dan akan ada pencairan. Tim ini sudah mulai senang karena kita tahu perusahaan ini sangat besar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di luar dari yang mereka harapkan. Itu kaget mereka. Kadang kita berpikir, wah nanti mungkin wah banyaklah Bapak Ibu ini kasih kan. Kadang kita dihajar oleh Tuhan juga. Tapi kadang kita berpikir orang ini biasa-biasa saja ya. Tetapi memberi lebih. Saudara yang dikasih Tuhan. Kadang saya juga tertegun sebagai hamba Tuhan seperti itu. Ya, wah gak sangka saya loh. Bapak Ibu itu memberi seperti itu. Saudara, saya menyaksikan itu di tengah jemaat. Suatu ketika ada satu acara yang dilakukan oleh gereja kita, saya tidak perlu tahu dan inilah ceritanya. Dan keluarga ini sangat memprihatinkan. Tapi apa yang dilakukan ketika kami melayani anaknya, dibuat dia surat Bapak Ibu Saudara.
Dia tuliskan surat, bla 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 bla, ungkapan hatinya berrasa terima kasih. Diselipkan sedikit berkat. Dan ketika mendapatkan itu, kayak mendapatkan lebih daripada loan setiap bulan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena kita tahu, kita tidak terlalu banyak berharap. Dan aku bisa bayangkan, Paulus merasakan itu dari jemaat Makedonia. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tidak berharap pada manusia, tapi lebih daripada itu yang Tuhan kerjakan, itu yang menjadi sukacita bagi Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Memberi bukan karena kelebihan, tapi memberi karena apa dasarnya nanti kita lihat. Tapi sedikit membahas tentang jemaat di Korintus. Ternyata saudara, di jemaat Korintus itu sudah mulai duluan. Jadi jemaat Korintus duluan memulai pelayanan, kemudian ada penafsir berkata kemungkinan mereka macet. Macet dalam memberi, diingatkan lagi sama Paulus. Maka ketika diingatkan mulai di jemaat Makedonia begini loh. Nah, pasal ayat yang ke-9 itu, pasal 9 ayat yang nanti kita akan bahas sebenarnya ayat yang kedua. Aku tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku. Nah, jadi dia memegahkan juga orang Korintus ini kepada jemaat Makedonia. Orang Makedonia dimegahkan Paulus ke jemaat Korintus. Inilah menjadi saling contoh dan satu dengan yang lain. Tetapi dikatakan begini. Orang jemaat di Korintus ini, kamu sudah menyelesaikan ayat 11 pasal 8. Maka sekarang selesaikan dong pekerjaan yang baik yang sudah kamu kerjakan. Konsisten dong. Sekalipun mungkin bulan ini kadang kebutuhan kita kan berbeda-beda. Bulan ini banyak, bulan ini sedikit. Tapi tetap konsisten saja. Konsisten, lakukan itu. Memberi dengan konsisten. Dengan kerelaan. Bahkan kalau kita lihat di sana adalah jangan memberi dengan apa? Kalau di jemaat Korintus, Makedonia tadi memberi mereka lebih dari yang mereka miliki. Tetapi kalau di Korintus juga Paulus berkata, memberilah dengan apa yang ada pada kamu. Jangan yang tidak ada pada kamu. Memberi dengan yang ada pada kamu. Dan terakhir dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut sekali lagi dengan kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Bukan seperti seorang anak kecil. Seorang anak kecil mau beribadah. Kemudian bapaknya bilang, nak, kayak aku dulu lah mungkin, tapi enggak aku buat namaku. Ada seorang anak kecil dikasih uang 2. Ada 5.000 dan ada 2.000. Nah, nanti persembahanmu 5.000, jajanmu 2.000. Iya Pak. Sekali lagi diingatkan. Nah, nanti jangan lupa ya. Persembahan berapa? 5.000 Pak. Jajan berapa? 2.000 Pak. Baik, oke diberangkatkan. Setelah dia masuk ke gereja, kemudian dia dengarkan, kita harus memberikan dengan kerelaan dan jangan dengan paksaan. Dan jangan dengan sedih hati. Kemudian dikasihnya 2.000 ini. Terus bapaknya dibawa pulang. Kenapa nak? Kau gak kasih 5.000 tadi kita udah bilang. Pak, guru sekolah minggu berkata, jangan dengan sedih hati dan dengan paksaan. Jadi aku memberikan dengan sukacita 2.000. Kira-kira seperti itu kah? Karena sudah ada sebenarnya aturan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, memberikan dengan sukacita, dengan kerelaan bukan berarti sisa-sisa. Tapi memberikan dengan sukacita, dengan kerelaan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, itulah yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Alasannya, apa dasar kita memberi? Next. Apa dasar kita memberi? Apa dasar kita berbagi kepada Tuhan? Hanya 2. Kasih karunia dan kehendak Allah. Dalam pasal 8 dan pasal 9 ini kita menemukan paling tidak kata anugerah, kata kasih karunia diulangi sampai 10 kali. Maka Paulus berkata kepada jemaat di Korintus melalui jemaat Makedonia. Dia berkata, saudara-saudara ayat 1, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Maka itu juga ditekankan Paulus kepada jemaat di Korintus dalam ayat yang ke-8.
Dan ayat ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, dasar pemberian yang terbaik itu karena kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kasih karunia dari Kristus. Allah yang kaya menjadi miskin. Ini berbicara memang dua, baik itu secara finansial, Yesus Tuhan yang punya segala sesuatunya, tapi Dia datang bukan di dalam kekayaan, bukan di dalam kemegahan dan kemewahan, tetapi secara dalam tanda kutip sebagai manusia. Tadinya Dia adalah Allah yang mulia, tetapi di dalam kemurahannya Dia menjadi sama seperti manusia. Artinya Dia memiskinkan dirinya. Supaya apa? Supaya saya dan saudara mendapatkan kasih karunia. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Yesus Kristus meninggalkan kealahannya sebagai pribadi yang mau menjadi manusia karena demi penyelamatan yang mau Dia kerjakan untuk kita. Maka kasih karunia inilah yang terus mendorong saya dan saudara memberi yang terbaik. Kasih karunia inilah yang mendorong kita tetap konsisten memberi yang terbaik. Kasih karunia itu yang mendorong kita rela dan sukacita memberi, bukan dengan paksaan. Apalagi ini, amplop lagi. Apalagi kalau di warta itu kan 2 kali. Amplop ini, diingatkan, amplop ini. Tapi saudaraku yang saya sangat yakin, terlalu banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Ketika kita belajar memberi dan berbagi, cara Tuhan mencukupkan sangat luar biasa. Ada seorang miskin yang bernama Jackson Curtis di Chicago. Dia selalu mendapatkan perhatian dari seorang perempuan wanita yang tengah baya, selalu memperhatikan dia. Ini cerita nyata. Suatu ketika akhirnya dia mengetahui, entah dari manalah caranya dia mengetahui bahwa perempuan yang selalu menolong dia ini akhirnya PHK. Dan ketika dia tahu PHK, dan dia tidak bisa lagi membayar untuk kontrakan, Jackson berkata, aku mau belajar memberi, berbagi. Tapi kamu kan tidak punya apa-apa lagi, kata perempuan itu. Tapi ada satu pernyataan dia yang menarik. Tak masalah aku tidak punya uang, tapi aku masih punya Tuhan. Tak masalah aku tidak punya uang dan mungkin uangku terbatas. Tapi aku masih punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Iya kan? Kadang kita nggak punya uang. Kadang terbatas uang yang kita miliki. Tapi sampai tahun ini, saya udah usia 44 tahun saudara. 2 minggu lalu. Ini sampaikan. Tapi sampai 44 tahun, saya tidak pernah melihat Allah terlambat menolong saya. Mencukupkan kebutuhan saya, kebutuhan. Kalau ada hal-hal yang tambahan itu hanya menghibur. Saudara, kasih karunia Tuhan. Itulah yang mendasari jemaat Tuhan. Untuk memberi dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang tidak karena paksaan. Dan yang kedua, memberi karena kehendak Tuhan. Dalam ayat yang kelima itu. Oleh karena kehendak Allah juga kepada kamu. Maka kita memberi karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan menginginkan. Kalau kita punya kaya, jangankan itu. Allah bisa mencukupi kebutuhan Elia pada waktu itu. Dengan burung kerit. Di sungai Kerit dengan burung gagak. Kamu pergi ya ke sungai Kerit ya. Karena aku akan menghukum bangsa ini 3 tahun. Gak ada air. Gak ada hujan sama sekali. Di sungai Kerit dia. Terus makanannya, udah aku suruh burung gagak mengantarkan makanan ke kamu. Setelah udah mulai akan Tuhan selesaikan
penderitaan itu Tuhan akhirnya kasih hujan. Saudara yang dikasih Tuhan, terlalu banyak cara Tuhan menolong kita sampai hari ini. Ya, terlalu ajaib. Kita pikir saya berharap ke sini, saya berharap Tuhan akan porak-porandakan pikiran itu. Karena kita yakini, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Terlalu banyak matematika kita, hitung-hitungan kita kepada Tuhan. Tetapi Allah tidak pernah perhitungkan setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Dia terus melimpahkan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, dasar kita memberi adalah kehendak Tuhan. Kakak, kasih karunia. Dan yang kedua, kehendak Tuhan. Apa tujuan pemberian itu? Next. Apa tujuan pemberian itu? Tentunya sudah saya tidak perlu sampaikan lagi. Itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, dalam ayat 19. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk untuk, ini berbicara tentang Titus, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebagai bukti kerelaan kami. Yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai bukti kerelaan kami. Dan saudara, bayangkan ketika orang-orang di Yerusalem itu mendapatkan sumbangan itu. Dikatakan Paulus di dalam pasal 9 itu ayat yang ke-13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Karena ketaatan kita memberi, mereka memuliakan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Enggak seberapa mungkin yang kita berikan. Tetapi ketika itu kita berikan dengan konsisten, orang menikmatinya dan berdampak. Berdampak. Dan itu akhirnya dikatakan bahwa tujuan kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalaupun kadang nggak ditulis atau ditulis apapun kadang bisa salah penghitungan. Tapi karena kita tahu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Maka kadang mungkin muncul rasa, aduh kok begini. Untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Persembahan Bapak Ibu Saudara tidak pernah memperkaya kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Persembahan Bapak Ibu Saudara tidak membawa itu menjadi inventaris kami pribadi sebagai hamba-hamba Tuhan. GMII memastikan bahwa setiap aset gereja ini adalah milik semua jemaat GMII, bukan milik pendeta. Termasuk piring dan sendok. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka pemberian kita sebagai cara kita memuliakan Tuhan. Tapi juga supaya apa? Supaya ada keseimbangan, dikatakan di dalam ayat 13. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang mendapat keringanan saja, tetapi supaya ada keseimbangan satu dengan yang lain. Kita kaya supaya bisa berbagi kepada yang lain. Kita miskin bukan untuk menghina diri kita, supaya kita mengandalkan Tuhan. Maka saya senang beberapa jemaat sudah memutuskan ketika beberapa diakonia kita bagikan. Maaf Bapak Ibu, ketika kita mendata, tim diakonia mendata, maaf ya disalurkan ke orang lain aja. Puji Tuhan kami semua. Kan itu, wow, kalau boleh kita berbagi ke yang lain kan. Itu sebagai rasa syukur kita. Dan itu sebagai bagian dari panggilan kita. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Maka tujuan pemberian kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kedua supaya ada keseimbangan. Dan yang terakhir, apa dampak dari persembahan? Next Bang. Dampak dari persembahan itu. Dampak dan persembahan itu dikatakan. Mengubah banyak orang sehingga terlibat memberi. Saudara ketika Bapak Ibu mendengarkan kesaksian tentang seseorang berbagi, bisa saja kita ketergugah kan? Nah ternyata di jemaat Korintus juga begitu. Jemaat Korintus itu tadi berbagi, diceritakan Paulus ke jemaat Makedonia. Mereka belajar berbagi, maka dikatakan di dalam pasal 9 ayat yang kedua. Kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia ini? Jemaat Korintus merangsang jemaat Makedonia untuk berbagi lagi, memberi. Maka apa yang dialami oleh Bukit Sion itu menjadi cara untuk merangsang berbagi yang lain. Sedikit saya sampaikan, di tahun ini, Bapak Ibu Saudara, tahun ini
jemaat kita berdiakonia ke jemaat di Tanjung Balai. Itu tergerak karena apa? Suatu doa subuh, saya mendapatkan pokok doa dari beberapa teman-teman hamba Tuhan, saya bagikan. Kebetulan ada tim diakonia pada waktu itu, mereka tergerak, bagaimana kalau kita bagi? Dan setuju, semua panitia setuju. Saudara yang dikasih Tuhan, itu menjadi cara kita untuk berbagi, untuk berbagi. Dan persembahan yang Bapak Ibu Saudara yang berikan, sekali lagi saya ingatkan bahwa itu juga ke misi sinode, tapi juga ada ke misia, STT misi ini. Kita berbagi Bapak Ibu Saudara. Memang di warta kita tidak diberitahukan secara rinci pengeluaran-pengeluaran kita. Karena nanti akan banyak. Tetapi, percayalah, majelis belajar terus mengelolanya dengan baik. Bahkan, saya salut dengan penatua, diaken majelis di tempat ini. Ketika ada sesuatu, selalu mereka dulu yang pertama. Ayo, dari kita dulu yang pertama. Dan itu yang menggerakkan jemaat untuk belajar memberi. Puji Tuhan. Kalau saya lihat di warta itu dari bulan 8 kita kalau nggak salah itu peresmian bulan yang di depan. Dana talangan sekitar 250 lagi. Berarti sudah ada sekitar 100 ya, tertutupi. Dari mana itu? Dari kerelaan Bapak Ibu Saudara. Teruslah tetap konsisten melakukannya. Bukan untuk kami, untuk Tuhan. Dan gereja ini rumah Bapak Ibu Saudara. Punya kalian. Lakukanlah itu. Itu bisa menggugah banyak orang. Melihat kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan ini. Ada beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan itu kepada kami. Bagaimana caranya kalian? Puji Tuhan, di lantai 2 kita sudah dapat sumbangan memang. Dan itu sudah bagus sekali ruangan sekolah minggu kita. Lantai 2 kita dapat bantuan dari pemerintah. Lantai 2 anak-anak sudah mulai nyaman beribadah di sana. Ketika kita sehati, yang kaya tidak merasa diri lebih ini, yang miskin tidak merasa berkecil hati. Sama-sama sehati. Dan dampaknya, kita tidak perlu berbicara. Orang akan melihat. Amin. Orang akan melihat dan menyaksikan itu. Dan kami menyaksikan itu. Hamba-hamba Tuhan merasakan itu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tetaplah konsisten melakukan itu. Berbagi, memberi dengan kerelaan. Saya punya ayah yang menjadi idola saya. Setiap dulu selesai khotbah, dia akan rogoh kantongnya. Kadang hanya receh uangnya. Atau kadang apapun dia kasih. Kalau dia tahu hamba Tuhan yang bukan helanya atau bukan berunya yang khotbah, dia akan belajar memberi. Karena dia bilang, selain dia memang orang yang mau terus belajar memberi, beruku sama anakku, pendeta dan helaku, saya juga belajar memberi. Karena mereka pun diberi oleh orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, contoh yang kita berikan akan bisa juga dibaca oleh anak-anak. Maka teruslah konsisten melakukan. Yang kedua, selain orang-orang bisa menggugah banyak orang, tetapi juga mencukupkan keperluan banyak orang. Ayat 12 pasal 9. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang yang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada mereka. Melimpahkan ucapan syukur ketika ada persembahan diberikan. Melimpahkan ucapan syukur. Dan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan membawa orang akhirnya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan. Mencukupkan kebutuhan kami. Memberikan kebutuhan kami. Karena Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kita harus lakukan hanyalah taat. Setia melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya percaya Tuhan yang memulai karya yang baik di dalam gereja ini akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan jemaat maupun dalam kehidupan keluarga. Saya tahu mungkin kebutuhan kita akan lebih banyak di akhir-akhir tahun ini. Tapi saya terlalu yakin dan sangat yakin
Allah sungguh dan sangat mencukupkan kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu berikan, apa yang Bapak Ibu terus akan gumulkan, dan mungkin nanti akan sebentar akan terlibat dalam pelayanan misi dalam bagian apapun yang Bapak Ibu bisa berikan. Seperti saya ingatkan sekali lagi, 25.000 setiap bulan. Enggak makan pangsit, tadinya 4 kali mungkin dikurangi sekali. Tidak akan menjadi masalah, akan menjadi sehat. Untuk sebagai bagian dari cara kita berbagi dan memberi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau sudah memberikan diri-Mu dan nyawa-Mu buat kami. Tapi karena kasih karunia-Mu juga Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali sebagai anak tebusan Tuhan untuk belajar memberi yang terbaik. Tuhan, ampuni kami jika dalam segala keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan, ada hal-hal yang kami takuti, kebimbangan kami, keraguan kami dalam berbagi. Namun hari ini kami belajar bahwa kami harus taat melakukan kehendak Tuhan. Relakanlah hati kami Tuhan, dan biarlah kami melakukannya dengan senang hati. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas kami. Persilakan ke depan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba. Hamba-Mu Tuhan yang mengingatkan untuk kami memberikan yang terbaik. Saatnya kami akan memberikan melalui persembahan kami. Persembahan dengan kerelaan dan oleh karena kasih karunia dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kiranya Tuhan terus memberkati kami, memberkati gereja ini Tuhan. Biar Tuhan kami semua dapat memberikan persembahan yang terbaik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memberikan persembahan terbaik. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian. Jangan lelah bekerja di ladang yang bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segala. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan,
selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ibadah akan kita akhiri. Semua jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belajar kami untuk memberikan persembahan yang terbaik di dalam hidup kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukur melalui. Kita katakan sekali lagi, ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau
kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berpujilah Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua.